Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para santriwan, santriwati, dan para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan ini untuk yaitu melanjutkan penjelasan tentang hukum-hukum tajwid, di mana pada episode yang lalu kita telah membahas tentang macam-macam hukum mad dan baru sampai 5 hukum ya. Sekarang kita teruskan bahwa masih ada 8 hukum mad lagi yang belum kita jelaskan. Insyaallah pada kesempatan ini akan kita jelaskan ke-8 hukum mad tadi. Apa saja? Yang pertama adalah mad badal, yang kedua mad silah, yang ketiga mad tamkin, yang keempat mad lazim mutsaqqal kilmi, yang kelima mad lazim mukhaffaf kilmi, yang keenam mad lazim harfi musyabba', yang ketujuh mad lazim harfi mukhaffaf, dan yang terakhir adalah mad farq. Untuk yang pertama adalah mad badal. Menurut bahasa, mad badal adalah mad berarti panjang, badal artinya mengganti. Sedangkan menurut ilmu tajwid, mad badal terjadi apabila ada yaitu huruf mad yang terletak setelah hamzah, atau apabila hamzah bertemu dengan mad, sehingga hamzah tersebut bisa diganti dengan huruf mad baik ketika fathah, kasroh ataupun dhammah. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya yaitu panjang, yaitu 1 alif 2 harokat. Contohnya itu pada ayat amanu, di situ ada a, kemudian imana, itu ada imana, asalnya imana tapi diganti dengan ya, jadi imana. Kemudian ada utu, asalnya utu tapi karena diganti dengan huruf mad jadi utu, dan dibacanya panjang yaitu 1 alif 2 harokat. Kemudian yang berikutnya adalah mad silah. Mad silah ini menurut bahasa mad artinya panjang, silah artinya menghubungkan atau hadomir ya. Ini biasanya dengan hadomir ya. Sedangkan dalam ilmu tajwid bahwa mad silah adalah terjadi apabila ada hadomir yang terletak di antara 2 huruf yang berharokat. Dan mad silah ini dibagi 2. Yang pertama mad silah qasirah atau pendek, yang kedua adalah mad silah tawilah. Nah, mad silah qasirah ini terjadi jika hadomir yang terletak di antara 2 huruf yang berharokat. Sedangkan mad silah tawilah terjadi apabila hadomir yang terletak di antara 2 huruf yang berharokat kemudian berhadapan dengan hamzah. Cara bacanya mad silah qasirah adalah panjang 1 alif 2 harokat, dan mad silah tawilah panjang 3 alif 6 harokat. Contohnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Innahu, hu itu adalah mad silah qasirah, bacanya panjang 1 alif 2 harokat. Sedangkan mad silah tawilah contohnya malahu akhlada, dan situ panjang juga, cuman bedanya kalau qasirah 1 alif 2 harokat, sedangkan tawilah 3 alif 6 harokat. Kemudian berikutnya ada mad
tamkin. Ini adalah salah satu mad far'i yang terjadi apabila ada dua ya dalam satu kalimat. Ya yang pertama bertasdid dan ya yang kedua adalah sukun. Sesuai dengan cara bahasa, mad panjang, tamkin artinya yaitu memantapkan bunyi ya. Jadi terjadi ketika ada dua ya yang berada dalam satu kalimat, yang pertama bertasdid, yang kedua adalah sukun. Cara bacanya adalah dengan memantapkan bunyi ya yang bertasdid dengan ditekan dan ditahan 2 harokat. Sekali lagi, memantapkan bunyi ya yang bertasdid dengan ditekan dan ditahan 2 harokat. Contohnya itu dalam kalimat Rabbaniyina, niyina. Ada lagi wan nabiyina, biyina, yang pertama bertasdid, yang kedua sukun. Maka bacanya hukumnya disebut mad tamkin. Dimantapkan bunyinya yang bertasdid dan ditahan 2 harokat. Ada lagi huyitum, huyitum. Itu juga dimantapkan dan ditahan, itu 1 alif 2 harokat. Kemudian berikutnya ada mad lazim mutsaqqal kilmi. Ya, menurut bahasa, mad panjang lazim harus, mutsaqqal itu diberatkan, kilmi adalah sebangsa kalimat. Ini merupakan juga salah satu hukum mad far'i yang terjadi ketika ada mad bertemu dengan huruf yang bertasdid atau bertemu dengan tasdid dalam satu kalimat. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah dipanjangkan 3 alif 6 harokat, kemudian disambung dengan ditasdidkan, dan tetap memperhatikan huruf rangkap yang ditandai dengan tasdid setelah mad. Contohnya dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ada waladdallin, dol 6 harokat. Bol itu kemudian disambung dengan huruf yang bertasdid. Jadi diberatkan. Bolin. Ada lagi di surat Ad-Duha. Wa wajadaka dhallan fahada. Tidak boleh kita baca wa wajadaka dhallan fahada. Salah. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, ini adalah mad lazim mutsaqqal kilmi. Berikutnya adalah mad lazim mukhaffaf kilmi. Kalau tadi mad lazim mutsaqqal kilmi, sekarang mad lazim mukhaffaf kilmi. Secara bahasa, mad panjang lazim harus mukhaffaf diringankan. Kilmi sebangsa kalimat. Ini juga merupakan salah satu mad far'i yang terjadi apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun dalam satu kalimat dan tidak terletak di akhir kata. Ya, bagaimana cara bacanya? Ya, bacanya yaitu dipanjangkan 3 alif 6 harokat dan diringankan ya, tidak seperti musaqqal diberatkan. Contohnya itu dalam ayat al-an. Jadi alnya panjang. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi al panjang 3 alif 6 harokat. Bedanya dengan musaqqal diberatkan, mukhaffaf diringankan. Kemudian selanjutnya ada mad lazim harfi musyabba'. Mad panjang secara bahasa lazim halus harfi sebangsa huruf. Musyabba' itu dikenyangkan ya. Dikenyangkan artinya disempurnakan. Yang dimaksud mad lazim harfi musyabba' dalam ilmu tajwid adalah huruf pada permulaan surat yang harus dibaca panjang. Cara bacanya yaitu dipanjangkan berapa harokat?
3 alif 6 harokat. Apa saja huruf-huruf mad lazim harfi musyabbah? Kita kenal dengan yaitu naqusa asalukum. Yang pertama huruf nun, kemudian qaf, kemudian shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Nah, ketika huruf-huruf ini berada di awal surat, maka harus dibaca panjang 3 alif 6 harf. Contohnya, itu pada ayat nun, shad, alif, lam, mim, qaf, alif, lam, mim, shad. Nah, ini adalah sebagian contoh daripada mad lazim harfi musyabbah. Kemudian selanjutnya ada mad lazim harfi mukhaffaf. Ini kebalikan dari musyabbah. Kalau tadi musyabbah dikenyangkan, disempurnakan, mukhaffaf ini diringankan. Yaitu terjadi apabila ada huruf di permulaan surat, dan ini harus dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Kalau tadi 3 alif 6 harokat, mad lazim harfi mukhaffaf yaitu hanya dibaca 1 alif 2 harokat. Ya. Contohnya, sekali lagi, ulangi lagi hurufnya, baik lagi, hurufnya adalah a, ya, to, ha, ro, atau kita biasa kenal dengan dalam kalimat hayyun tohur. A, ya, to, ha, dan ro. Contohnya yaitu dalam ayat Yasin. Ya di situ adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Tidak boleh kita baca 6 harokat. Yasin. Ada lagi contoh Toha. Itu harus dibaca 2 harokat, tidak boleh lebih. Ada lagi Tosim mim. Huruf to-nya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Tosin. To, mad lazim harfi mukhaffaf. Alif, lam, ro, mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi semuanya harus dibaca panjang, 1 alif 2 harokat. Kemudian yang terakhir adalah mad farqu. Secara bahasa mad adalah panjang, farq adalah memisahkan. Ini adalah salah satu bagian dari mad farqi yang terbilang langka dalam Al-Quran. Menurut istilah ilmu tajwid, mad farqu adalah tadi sudah secara bahasa mad panjang, farqu artinya memisahkan. Sedangkan menurut istilah, apabila ada mad badal bertemu dengan tasydid dalam 1 kalimat. Sekali lagi, apabila ada mad badal bertemu dengan tasydid dalam di lain kalimat. Apabila ada mad badal bertemu dengan tasydid di lain kalimat. Cara membacanya adalah dipanjangkan 3 alif 6 harokat. Sekali lagi, cara bacanya dipanjangkan 3 alif 6 harokat. Contohnya itu dalam ayat Qul Allahu adzina lakum. Itu ada Allahu, itu A-nya harus dibaca 3 alif 6 harokat. Ada lagi Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Qul itu juga harus dibaca 3 alif 6 harokat. Ini adalah contoh dari mad farq. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hukum-hukum mad sudah selesai kita bahas untuk perbaikan pembacaan Al-Quran kita sehari-hari. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah wa bihi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.